Kalau kayak kita ke Bener Meriah atau Takengon waktu itu kan juga belum ada akses dan kita udah bisa masuk. Kotanya tuh kalau sekilas tuh kayak nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Dan waktu itu nggak, yang kotanya ya. Bahkan hotel tuh masih bisa berdiri. Bahkan masih ada orang jual mie Aceh gitu. Yang susah beras. Oh, yang susah beras. Sembako karena putus semua, putus total semua. Mie Aceh ada. Mie Aceh ada. Enak. Berasnya nggak ada. Berasnya nggak ada. Wow, kulit ayam. Kulit ayam. Coba lalu. Wow, pateng. Coba utang lu. Nah, sorry Pak. Penggorengan kok. Nah, ada pancingan-pancingan yang mana netizen kok bentuknya berusaha untuk awak bereaksi loh. Iya kan? Kok pakai bahasa Padang? Sorry, gue kira nggak ada kamera. Di Sumbar kan parah kan, akses air susah segala macam. Udah bikin dapur darurat lah, dapur posko gitu. Pertama dapur posko. Tahu yang dimasak pertama apa beras? Rendang. Bu, ini dapur posko nih Bu. Masak rendang di situ. Kok masak rendang Bu? Iya. Lama kan lama aja. Ande. Oh ya mantap Bu. Wangi loh kan. Bener. Kita apresiasi sama ibu-ibu yang ada di posko. Sumpah. Baik-baik semuanya. Iya. Udah, Ferry Irwandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya Wak diundang ke PWK ya. Laset baru bentuknya. Anjir. Baru. Lah itu langsung dibahas. Wah, apa? Sehat mah mie goreng kita. Dado gini. Dado mie goreng ledo. Guys, nanti ditranslate aja ya guys ya. Sesama Minang itu susah banget. Jadi lu dari mana nih? Bukan begitu. Jadi ada lewat mobil, lewat oto terguling dia, terguling-guling dia. Lewatlah mobil rembulan gitu. Rembulan aja. Astaga. Oke, berbahasa Indonesia please sit. Oke. Jadi gini. Awak nggak ada dong bahasa Indonesia. Jadi gini itu nggak ada bahasa Indonesia dong. Gue tuh dari awalnya pas dari rumah, aduh ngobrol sama orang Minang pakai bahasa Indonesia tuh canggung, awkward tau. Ada kelu-kelunya gitu ya. Iya, agak gimana gitu. Kalau ketemu sama orang Jakarta, oke lah, gue bisa ngimbangin lu. Tapi kalau sesama orang Sumatera, lawak jadinya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Oke. Kita berdua sempat ke Sumatera. Nah, beda jam tayang. Tapi sempat ada di satu kota yang sama ya. Benar. Gue mendarat, Prasnya berangkat gitu. Betul. Ini pertama kali kita bahas. Sebelumnya gue tidak pernah mau membahas di tempat yang lain karena masih berat buat gue. Ini kita berdua yang menjalankan kemarin. Kalau dari gue pribadi, kenapa akhirnya gue turun langsung? Karena tidak menyangka sebanyak itu. Dan menjadi beban. Iya, betul. Kurang dari 24 jam 100 juta. Sehari 1M. Tidur mulai tidak nyaman. Karena mention DM itu terus masuk. Dan akhirnya memutuskan untuk turun langsung. Dan langsung melihat memang separah itu. Separah itu. Bagaimana dengan Anda yang 10M. Apakah beban? Jadi cerita itu kan awal waktu bencana itu terjadi, karena kita kan orang Sumbar ya, orang Minang, pasti kan nini mama sanak saudaranya ya kan, sanak saudara itu kan DM, wah bang ini. Wah, jadi bikinlah konten untuk ngejelasin ke masyarakat. Ini loh perspektif orang Sumatera tuh kalau ngelihat bencana dan kenapa mereka pengen bencana segala macam waktu itu dijelasin. Jadi udah buat itu. Setelah itu ada direspon sama akun, terus
Oh, tak koreksi sedikit. Ini salah loh kalau bilang ini nggak ada di skala itu nggak ada di undang-undang, salah, ada loh poinnya udah segitu. Wah, dia rame lah bla bla bla. Terus ada yang komen gitu kan. Alah, cuma bisa bikin konten Pras Teguh tuh udah ngumpulin 1 miliar, ada komen kayak gitu kan. Terus mikir iya juga ya, apa buka donasi aja. Cuman kan karena kondisi kesehatan waktu itu nggak memungkinkan, karena kan ada kardiomiopati ya. Apa itu? Penebalan dinding jantung, penyakit genetik. Jadi genetik berarti turunan. Baru tahu kakek meninggal karena itu. Jadi turunan memang udah dari kakek. Dari kakek, dari nyokap ke gua gitu kan. Jadi yang kerasa apa? Ritme jantung. Kalau kan ada BPM ya kalau di jantung itu. Iya. Duduk itu bisa 120 waktu duduk itu. Doang? Duduk doang kayak orang lari. Terus berasa tapi? Berasa sampai nyakitin waktu itu kan. Oke. Terus tanya dokter, ya udah ini penyakit genetik, bawaan ini segala macam. Dan kalau stres itu naik lagi. Nah itulah si malakamanya kan. Kita perokok berat, berhenti stressfulnya sakit nih stres kan. Jadi kayak crafting kan, oksitoksinnya produksi gitu kan. BPM-nya naik lagi. Waktu serba salah. Jadi kayak ya udah makanya dibatasin sekarang, jauh-jauh ngurangin. Nah, waktu itu dibatasin. Baru masuk kantor. Rokok. Dulu kan bisa 3 bungkus, Bras. Sekarang 2,5. Kurang setengah. Apaan? Itu pun berkurang karena kesibukan aja udah. Kenapa? Karena kantor ada AC gitu. Jadi udah nggak mikir, cuman ya karena diskusi itu akhirnya kepikiran ya udah open donasi aja kan, nggak perlu ke situ juga. Kalau dapat 500 juta kan udah seenggaknya bantu orang gitu kan. Banyak gitu. Ya mikirnya kayak gitu. Ya udah jadi berkesinambungan nih, gara-gara ada komen kayak gitu juga mikir iya deh, orang kan butuh ya, kenapa gue nggak open donasi aja kan, gue nggak harus ke situ juga kalau masalah kesehatan. Buka lah, iseng aja buka, storyin. Terus lagi ada syutingan waktu itu, buka lagi. Oh 100.000. Ini 5 menit kan. Oh udah 100.000. Bukan 100.000, 100 juta ini gue bilang. Itu 5 menit. 5 menit? Iya. 1 jam waktu itu, sekitar 1 jam udah 1 M. Sejam 1 M? Iya. Terus kaget kan. Ini gak bisa nih kalau 1 M gak berangkat nih. Itu dia. Kita gak tahu nih kayak gimana peruntukannya atau apa segala macam. Ya udahlah digasin aja sekalian, mungkin dapatlah 5 M nih satu harian. Terus ada yang nyuruh, ya udah live streaming aja sekalian bang. Ya udahlah, why not gitu kan. Streaming. Di situ Anda mulai menelpon. Iya, menelpon orang gitu kan. Ya 12 jam mau ngapain, kita bukan gamer kan, kita mau main Dota gitu kan. Akhirnya sampai 10 M, ya udah kalau 10 M kan mustahil untuk gak berangkat banyak sekali gitu. Dan yang paling kita pikirin ketika kita open donasi itu kan beban ini loh. Ini kan kita kurir ya di situ ya. Iya betul, kurir. Kita pengantar gitu loh. Dan itu misi kan, kayak film Janji Joni itu kan. Ini misi ini harus sesuai nih. Kalau kita cuma drop duitnya, kita nggak tahu kayak gimana peruntukan yang nggak efektif ya kayak gimana. Akhirnya dari situ, ternyata jadi 1 bulan di situ kan. Makanya 1 bulan ya jalan. Iya, 24 hari lah, 23 hari. Nah, gini, itu kan kita akhirnya mengundur pekerjaan kita. Iya. Banyak gak yang terbengkalai pekerjaan dan uang ya. Itu dia. Satu sisi demi kemanusiaan. Satu sisi akhirnya kita tidak punya uang lagi. Kita memberikan uang, kita tidak punya uang. Benar kan? Jadi waktu kerjaan yang kontrak, misalnya kayak ngisi acara di satu kampus, itu 3 batal karena kan emang, dan aku bilang gitu, mau maaf sekali dan minta pertimbangan, aku ganti nggak apa-apa gitu. Dia udah DP? Atau udah belum lunas? Belum DP, tapi misalnya acaranya udah jadwalnya disounding, terus iya. ada ATM atau apa segala macam. Dan posternya udah naik. Iya, ini konsekuensinya gimana? Nggak mungkin aku ninggalin, waktu itu posisi lagi di Tamiang ya kalau nggak salah, nggak mungkin ninggalin ini. Terus ya udah, orangnya juga fine. Terus ada endorsan yang nggak bisa aku kerjain juga di hari di jadwal itu. Cuman nggak menyesali itu juga kan, karena betul. Ada kepuasan tersendiri gitu. Karena kita ngerasa lebih gini Pras,
lebih gampang tidur di situ daripada tidur waktu balik ke Jakarta itu. Aduh, ini duitnya kayak gimana nih, yang di sana kayak gimana gitu kan. Tapi kalau di sana kan kita capek tidur, bangunnya kerja lagi gitu kan, bangunnya ke visit ke posko-posko lagi. Jadi kayak ini harga stressfulnya nih yang harus kita kausalitas lah dari yang orang percaya segini sebesar ini, dan sekarang kan udah lebih dari 5M kan Bras, udah 7M-an ya? Sekarang tuh udah 7 kali ya, apa 6 terakhir dilihat itu. Cuman kan selalu koordinasi dengan kita bisa. Ini mau diturunin kemana? Iya. Cuman sekarang memang waktunya belum sempat lagi ke sana gitu, karena keadaan mau umroh. Mau umroh nih Februari, jadi harus banking lagi. Ini banking nih, sehari 3-4 episode. Mangece taruh. Bisa ya. Mau taruh. Bawa kalalo Jadi ya belum sempat ke sana. Tapi kalau Ferry sendiri sudah habis tuh 10M ya? Sudah teralokasikan semua gitu. Dan sekarang kan masih running untuk masih jalan kan? Masih jalan. Kalau donasinya kan satu hari tutup tuh. Karena kan mikirin ini 10M nih kayaknya bakal titik awal doang nih, kalau tetap diterusin ini bisa ngegulung nih, bisa 50M atau 100M bahkan kalau dibiarin seminggu gitu kan. Karena yakin kan 100M ya, gue yakin sih. Bisa. Itu bisa itu. Sebulan ya. Karena 10M itu awal berita di mana-mana kan. Dan orang udah ngelihat, oh ya bisa nih, ditambah lagi eksekusinya kayak gitu kan, kita transparan terus, kita kasih buktinya, kita kasih nyatanya, kita bikin laporan keuangannya bahkan di atas standarnya kita bisa kan. Jadi orang kita bisa tuh ya makasih banget. Dan gue minta maaf banget, rewel banget urusan itu. Enggak banget, isi hebat kan. Ini harus Mas detail Ibat, kayak gini, harus detail kayak gini. Mas Ibat luar biasa. Applause dulu guys. Ibat Mas Ibat. Luar biasa. Terima kasih Mas Ibat. Siap Bang, kata dia. Enggak, ini masalah poin per poin, pieces per pieces itu harus didetailin, harus transparan itu. Jadi dari ngurus itunya, terus ngurus ininya, sampai kayak kemarin tuh pesawat gitu kan di Susi Air kita sewa. Ya dapat keringanan tapi kan masih di atas setengah M juga kan. Terus mikir kalau alokasinya diambil dari dana bantuan nih, kita nggak bisa ngedevelop solar panel sebanyak itu gitu. Dan nggak bisa develop kayak gini. Terus gimana Bang solusinya? Nah, dia lucu Pras. Ini gue ngomongin di podcast ya. Ya udah gue ngomongin aja. Coba dihitung-hitung dulu Bat. Gue bilang kayak gitu. Coba dihitung-hitung dulu Bat, berapa jam kan, hitungannya per hour kan. Betul. Per hour sekian gitu kan. Dapat potongan sekian. Wah, hitung per hour. Intinya dalam hitungan hibah tuh 5 hour, 5 hour dikali ya masih under, ya masih 300-an lah, 300 juta. 300 juta. Bisa lah, ada lah gue duit segitu gitu. Ternyata bukan 5 hour, tapi 13 hour. Karena itu kan pesawat kecil kan, jadi kemana-mana. Gimana nih Bang? Jadi pakai duit abang. Kalau ngomong udah keluar ya gimana gue lah. Udah sikat aja Bang. Gimana nih? Gue mau sikat aja. Segitu. Pasti ada kaget-kagetnya dong. Ada. Hitungan 5 jam 13 jam kan beda Bos. Oh ternyata pesawat itu harus mampir. Tapi ya syukurnya ibunya memudahkan, Bu Susinya memudahkan atau segala macam. Waktu kita ngantarin barang medis, barang logistik. Cuman di situ juga jadi evaluasi juga nih. Oh ya harus dirunut dulu karena kan jadi mengenal dunia aviasi gitu kan. Oh berapa lama harus isi tank lagi atau berapa lama gitu. Jadi aku ngelihatnya itu ya penambahan knowledge juga soal logistik gitu loh. Kalau pengiriman kayak gimana, pembiayaan kayak gimana. Jadi ngerti kita detail-detail seperti itu. Betul. Gue juga baru paham waktu dibantu sama Lanut Sultan Syahrir Padang. Terima kasih banyak, luar biasa. Karena waktu itu kan masih kacau ya kondisi, dan gue terlalu awal ke sana, berani-beraninya aja udah ke sana. Ternyata akses masih putus semua. Gue bikin di Instagram, ada nggak yang bisa bantu heli? Kalau nggak ada ya udah, pancingan aja. Ternyata pas nyampe pesawat mau ke Padang, Sultan Syahrir TNI AU Sultan Syahrir tuh ngabarin kami bisa gitu. Ternyata pas nyampe itu barang-barang sama Mas Ibat udah ditaruh di lanut tabing itu semua. Kebetulan presiden kita Pak Prabowo
datang ke Sumbar waktu itu. Jadi harus besok paginya gitu. Jadi ternyata satu pesawat itu cuma 1,5 ton sampai 2 ton gitu. Jadi harus 2 kali. Dan tujuan waktu itu, aduh kemana waktu itu ya? Malala. Bukan. Agam. Palembang. Palembang. Jadi harus pakai helikopter waktu itu. Dapatnya besok kita. Dan wah parah di situ. Di Palembang tuh. Parah di situ. Tatutui desanya, di lumpur tuh. Oh iya betul. Sempat enggak ke Palembang enggak, tapi ke daerah-daerah lain sampai. Tapi kan itu lah mulai pulih kan. Waktu awak ke situ kan lah jauh membaik lah. Oh waktu udah ke situ. Iya, karena kan Sumbar penanganannya cepat ya. Iya cukup cepat banget. Cukup cepat. Kita juga kenal Bang Vasco-nya, kita terus kasih report dan pas sampai di situ juga wah udah ini air kurang di sini Bang, kurang di sini Bang, langsung gerak lah gitu. Dibanding beberapa daerah yang lain kan karena Medan dan kita juga tahu Sumbar 2009 juga ngalamin bencana yang besar gitu. Jadi pengalaman untuk koordinasi itu tuh rapi. Cepat tanggap mereka. Cepat tanggap gitu. Listrik juga langsung nyala. Pas datang itu udah lumayan inilah. Makanya waktu pertimbangan pertama kemana dulu ya. Itu konsultasi sama orang-orang kita bisa juga. Di Sumbar udah ada Hibat, udah ada Timi gitu. Tapi yang di Aceh sama Sumut belum nih gitu. Belum banyak gitu kan. Belum tahu. Dan Aceh kan waktu itu masih dark zone banget kan. Nah itu dia pertanyaannya. Gimana perasaan sampai di awal? Tamiang ya? Tamiang awal. Gue waktu itu belum nggak ada akses ke situ. H+1 akses kebuka dan waktu itu kondisinya emang wow. Oh H+1 kebuka langsung ke situ. Iya dan belum ada posko-posko relawan tuh belum ada kan, belum banyak gitu. Ada posko pemerintah di posko itu pun ya H+1 kayak gimana H+1 gitu. Kondisinya tuh emang benar-benar kayak di waktu itu ya kita ngelihat orang masak pakai batu gitu. Di depan bengkel yang itu kan pertama yang nge-capture foto truk di atas truk kan gua tuh. Iya. Waktu keluar sampai truk di atas truk dan di belakangnya berarti truk kan lagi. Sekencang itu airnya. Iya. Bisa truk seberat itu loh. Seberat itu. Nyongkeknya truk katanya itu. Lagi di rumah truk tuh. Lagi jadi monumen. Ini kan tiap orang ke Tamiang kan memfoto ya? Itu kan. Itu kan menggambarkan kayak gimana kondisi waktu itu dan bisa dibilang ya kan kita Aceh semuanya udah kita puterin kan. Yang paling parah ya emang di situ karena kan lumpurnya pun belum kalau kayak kita ke Bener Meriah atau Takengon waktu itu kan juga belum ada akses dan kita udah bisa masuk. Kotanya tuh kalau sekilas tuh kayak nggak ada apa-apa ya terjadi gitu. Dan waktu itu nggak yang kotanya ya. Bahkan hotel tuh masih bisa berdiri, bahkan masih ada orang jual mie Aceh gitu. Yang susah beras. Oh yang susah beras. Sembako karena putus total semua. Mie Aceh ada. Mie Aceh ada. Enak. Berasnya gak ada. Jadi kayak kita liburan gitu. Bener-bener kayak impresi pertama itu ya kayak kita pergi ke daerah-daerah tinggi kayak Ubud atau apa gitu kan. Bagus banget nih kota ya gitu kan. Masih indah. Maksudnya kerusakan ada di kota ya. Kerusakan ada ya pasti ada lah. Jalan yang kepecah atau aliran sungai baru. Tapi kalau ke Tamiang itu kan udah coklat semua. Kuning semua. Dan kasihan gitu loh dengerin apa yang dia iniin masyarakat. Dan waktu di sana itu ya emosi kan meledak kan. Kayak kita kan manusiawi pasti ngeliat. Akhirnya pecah tangis Anda di sana. Situ. Nggak kuat gitu. Lucunya tuh gini, itu masalah yang nangis tuh juga. Itu kan kita kan nggak akan pernah mau nangis ya. Sorry, gue impersonate boleh nggak? Ya. Semoga cukup ya. Jadi dia pakai ada Sumateranya karena udah gak tahan. Semoga cukup ya. Ini adanya Inilah doyo. Itu tuh nggak bisa tertahan kan. Iya. Itu udah di luar kontrol badan. Di luar kontrol. Terus pas itu kan ya lagi ngomong sama masyarakat itu dia dengerin mereka nggak makan atau apa segala macam. Aduh ini kurang nggak tahu tangis pecah lucu tuh. Tapi nggak ada sinyal, belum ada Starlinknya, belum ada. Kupikir tuh belum ada Starlink nyala kan waktu itu kan, belum ada live waktu itu Starlinknya udah pergi gitu, baru mau dicolok udah selesai kita distribusiin air bersih lagi ke sekerak dalam, keluar lagi mau makan tuh kan mereka tuh masih jual ada toko ada warung lah di situ jualnya mie goreng segala macam. Terus anak-anak bilang
Kita nggak makan ini aja bang, kan kita bawa food yang siap gitu loh, yang siap saji siap makan gitu kan. Gak usah, kita nggak tahu nih seberapa banyak orang butuh ini gitu. Yang ada aja lah, karena perjalanan ke sana ke kota yang bisa makan itu kan masih 6 jam. Kita dari untungnya ada warung itu. Pas lagi ngobrol-ngobrol itu, tanya sama orang kita bisa. Tadi yang nangis jangan di post deh. Kepikiran kan, takutnya orang mikirnya kayak gimana. Iya, soalnya di out of control kan. Jangan di post. Ya bang, kenapa? Udah naik, udah 2.000 udah komen. udah, yang nge-like udah 300.000 bang. Aduh. Tapi benar-benar kayak ya itu di luar kontrol kita guys, karena dengan melihat situasi seperti itu, mungkin air mata pecah. Susah Setelah itu baru sadar, kayaknya ada kamera deh tadi. Bisa diedit gue ketawa aja gak? Bro, santai bro. Jadi kan ada tim, kita kan ada tim yang emang gue develop ini untuk dokumentasi semua supaya orang tahu nih penyaluran gimana. Yang dari tim pribadi gue udah bilang itu cut aja, itu kan gak usah. Jadi gak ada tuh kalau dari channel gue tuh gak ada tuh dari mereka. Dari kita bisa tuh. Kita pesan makanan atau minuman dulu ya. Halo, siapa di sana? Abang, Lisa ini bang. Siapa? Lisa bang. Oh Lisa, kebetulan ada orang Minang di sini. Kamu jadi orang Minang pula ya? Kebetulan kemarin di Padang bang. Boleh. Lisa, apa yang ada sekarang Lisa? Saya jual minum di sini bang. Abang mau minum apa? Cobalah tanya sendiri. Ada pencetannya. Bah pencet yang mana? Yang kiri nak. Kanan. Nggak tahu ya mak. Ya kiri. Kiri. Pencet ya. Nggak bisa jadi polisi udah aku doang. Kok? Oh iya. Coba tanya si Lisa tuh. Es teh manis je. Kok Yanti kok? Nggak Yanti dong. Oh jangan, beda. Aku masih tertarik ya. Cek. Nggak bunyi lah. Lapeh kalau nyamanya cek. Cek. Nggak. Yo asli. Nggak bisa jadi intel ya. Nggak bisa jadi intel ya. Cek. Nggak cuma cek ya. Kuladuh nyawa capek lah. Udah aku aja. Apa aja yang ada di sana? Mati kan, mah. Anda ndak salah ada Pras. Iya mah. Ya Allah. Mati tuh. Masih ada Lisa di sana Lisa? Sadul itu. Lisa, kalau Lisa mendengar ini aja lah, pesan kopi Lisa sama kopi. Es teh manis. Es teh manis Lisa sama aku apa ya? Sama juga lah es teh manis aja lah. Sama cemilan-cemilan yang ada aja. Tunggu di sini, orang lagi ngomong panjang kali, dipotong-potong orang ngomong nih. Dah ya. Lanjut ngomong. Ngobrol kita. Sampai mana tadi itu? Sampai Tamiang. Oh, sampai Tamiang. Nah, setelah dari Tamiang, kan itu daerah pertama tuh yang benar-benar. Terus kita dengar kan benar meriah, Gayo luas, Takengon itu belum dapat akses gitu. Ternyata emang putus total kan. Jadi di situ kita ngelihat, susah banget untuk sembako masuk gitu. Sementara mereka kan ada hasil panen kayak kopi sama cabe. Jadi waktu dengan pesawat itu akhirnya kita heli ke sana, helikopter, kita lihat, udah ada nih pesawat yang ini ngangkut cabe tapi nggak bawa barang gitu kan. Dari Rimbun, waktu itu Rimbun Air kita tanya, ini rumah tani, dan rumah tani memang bilangnya ya emang mereka ngambil cabe dari situ baru berapa hari jalan. Lah kenapa nggak bawa barang aja gitu kan? Akhirnya kerjasama sama rumah tani tuh. Oh, kerjasama langsung? Iya, kerjasama. Kos dari sewa pesawatnya kita bagi 2, split. Asal kita bisa bawa bantuan ke situ. Yang kita prioritasin beras waktu itu. Tahu-taunya itu ternyata berkembang dan bagus gitu. Orang-orang juga puas dengan hasil panennya dan harganya terkatrol naik terus gitu dari situ. Dari awal-awal belum ada kayak gituan itu orang bisa jual 7.000 per kilo. 7.000. Sedangkan di Jawa itu bisa ratusan ribu. Iya.
Murah ya. Jadi hal-hal dari situ kopi, sudah itu durian segala macam sampai aksesnya bisa kebuka lagi. Kalau akses sudah kebuka lagi udah aman gitu kan. Tapi kalau enggak mereka dapat beras juga dari mana? Nah, sedangkan pesawat itu punya kemampuan untuk bawa ya katakanlah 10 ton, 1 ton gitu kan. Kalau dari Rimbun ya beda pesawat, beda tipe kan. Dari Rimbun itu kita bisa bawa sampai 9 ton gitu. Yang mana beras itu door to door tuh beras. Kita distribusinya door to door. Rumah ke rumah, kayak lagu Hindia ya. Karena apa? Karena waktu itu juga posko relawan juga nggak banyak. Jadinya makanya rumah ke rumah. Iya, karena orang itu rumahnya tuh di kotanya ya, rumahnya tuh nggak hancur gitu. Cuma berasnya kurang. Tapi yang di pelosok-pelosok ya udah ketimbun, udah kena kayu segala macem gitu. Bisa tidur tapi nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Makanya kalau misalnya distribusi logistiknya ini nggak dipikirin kayak gimana beras ini bisa sampai di masyarakat dan cuma ditumpuk di posko, ya azas manfaatnya nggak ada. Ujung-ujungnya kita nggak pernah bisa jamin orang dalam situasi kayak gitu. Tiba-tiba dia jual berasnya kan nggak pernah tahu. Makanya untungnya ada teman-teman WWF di situ ya emang orang lokal. Yang tahu juga karakter. Iya betul. Tahu situasinya juga dan tahu waktu itu juga di Takengon kan. Mereka ngurusin hewan, ngurusin habitat di situ kan. Jadi ya kita kerjasama ya door to door datang. Nah pas yang cabai datang ke sini sama rumah tani juga kita minta nih distribusinya ke pasar induk jangan cuma ke satu pasar. Kalau enggak harganya tuh kasihan petani yang lain gitu kan. Dibagi lagi, di-split lagi sampai ke Cirebon, Bandung segala macam sampai cari di luar Sumatera gitu. Di luar Jawa waktu itu. Jadi supaya harganya itu di equilibrium nih, di titik keseimbangan, enggak ngerugiin petani. Pasti ada dampaknya, tapi enggak. Gila ya mikirinnya sampai segitunya ya. Iya ribet, kita padahal mau bantu nih. Dan gimana keseimbangan ini tetap terjaga. Iya tetap terjaga gitu. Sama kayak ini kurangnya apa. Ini mesin diesel cukup. Tapi kalau diesel doang bensin mahal gitu kan. Oke solar panel develop. Solar panel ternyata baterai itu gak bisa muat dari pesawat tuh lithium kan. Jadi harus pakai gak bisa jalur darat. Tapi ininya dari pesawat. Jadi dengan semua ini kan hal yang gue ceritain ini tentu gue filter lah, banyak hambatan, banyak masalah lain atau apa, tapi ya public wise-nya udahlah nggak usah kita omongin, yang penting fokus di sini dulu. Jadi ngurus semua hal ini, gue tuh bener-bener nggak tahu apa yang terjadi di media sosial gitu kan. Makanya waktu ada statement DPR ya si paling pas baca. Nah, itu dia nih, kita masuk ke sana. Nah, bagaimana perasaan? Biasa aja. Jadi kayak karena udah fokus satu pun nggak bisa miss nih, rigid. Duit orang 10,3 M gitu kan. Wih Pak, itu untuk kita yang warga sipil itu banyak. Menurut gue itu banyak. Gue megang donasi dari kita bisa 5M itu aja stres. Banyak. Mungkin bapak-bapak di sana mungkin itu kecil. Itu kecil. Tapi buat kita setidaknya sampai mereka bisa makan. Iya. Itu dah aduh. Terus gue waktu baca berita itu, wah. Gue malah ngerasa kurang lagi yang gue lakuin gitu. Seharusnya gue bisa ngasih lebih lagi. Makanya tak respon kayak gitu ya. Ya gak apa-apa. Negara udah triliunan di situ. Wah bagus dong berarti gue. Ya bagus berarti. Jadi pas karena direspon kayak gitu. Kalau orang kan berharapnya. Kalau misalnya tadi gue respon dengan cara yang lain. Misalnya dengan katakan dengan melawan juga atau apa. Ya fokusnya gak ke situ lagi. Betul. Nanti. Pecah jadinya. Jadi ribut. Nanti ada lagi. Jadinya. Wah jadi yaudah diituin. Tapi ternyata. Dengan respon kayak gitu malah bapaknya langsung nelpon jelasin maksudnya nggak itu, ya udah santai aja Pak. Udah bapaknya sempat nelpon. Ya udah selesai gitu kan. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang ya tahulah sosial media gilanya kayak gimana kan. Iya penggorengannya, kualinya panas sekali bro. Tapi di situ gue belajar juga beras. Oh nggak semua harus reaktif gitu. Kadang ya kita fokus dengan apa yang kita lakuin dan selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang nyerang kayak gitu atau orang yang nge-framing atau orang yang ngefitnah ya mati sendiri. Betul. Nantinya. Karena mental kan. Bener. Ya. Jadi gitu ya. Daripada dan bagus banget di momen itu malah nggak fokus di media sosial, sentimen atau apa ya udah biarin. Jadi dari yang pertama ada aja orang nyari-nyari yang nggak jelas gitu. Bener. Ya. Ujiannya adalah buat kita pribadi
self control buat penggorengan ini guys. Jadi ketika ada sesuatu, boleh masuk. Thank you Tio. Mantap Tio. Kok es teh manis kok Tio. Es teh manis Tio. Kopo koyo. Oh iya beli ya. Adim sam. Mantap mah snack mah. Ini agak lama. Kok lama gue? Kok kulit ayam. Kulit ayam. Coba dulu. Gua pateng. Coba utang dulu. Nah, sorry Pak. Penggorengan kok. Nah, ada pancingan-pancingan di mana netizen kok bentuknya berusaha untuk awak bereaksi loh. Iya kan? Kok gue ke Padang? Sorry, gue kira nggak ada kamera. Lata lama ya kan? Lata lama masuk dikadein langsung. Kaki lah nanti kok. Kaki lo dikut. Tanya gue, kok mana Remi? Tuh mereka tak sabuin, tak boleh disabuin. Iya, kau tak sabuin indah. Nge beras ada kamera, tahan. Kontrol beras. Kaca sampai ketemu di kaca setoran. Ingat umroh Bras. Iya. Jadi kalau gue lebih banyak tidak bereaksi dengan apapun yang terjadi di sosial media. Masa kayak gini ada bapak kita yang di atas sana ngomong begini. Gue pribadi bodo amat. Pokoknya gue udah memberikan tenaga gue dan sudah mencoba ngasih yang terbaik. Udah itu aja. Gak mau tersinggung. Gak mau terlalu melihat media di saat itu. Ya kalau apa-apa tersinggung kasihan orang yang di bencana dong. Betul. Soalnya lebih kepikiran tuh yang jadi beban, justru yang jadi ketakutan uang 10,3 M ini gak jadi amanah. Itu yang lebih menakutkan sebenarnya. Ya udah, cuman kan kita harus bisa juga bersolidaritas. Kita juga harus bisa ngerasain teman-teman lain yang kena. Dan waktu pada konsul ya dengerin cerita kayak gimana. Oh ini step-stepnya kayak gini aja. Udah gitu. Tapi emang banyak sekali dinamika yang terjadi ya. Dan gue juga harus ngejelasin banget tuh. Kalau di keadaan bencana dan di keadaan di luar, lu ngelihat di media atau lu cuma ribut di sosmed, terus lu di lapangan itu two different things banget gitu. Itu sih. Gue dengan kadang kemarin sempat sama JS Hairan juga jalan bareng, terus Boy Chandra sempat ketemu di sana. Gue dapat hal lucu nih di waktu nyampe di Kota Padangnya. Jadi ada bapak wakil rakyat kita waktu itu sempat main ke sana. Terus ada ibu-ibu waktu udah nyampe sana, ibu-ibu. Ini gue ceritain aja dah. Iya. Apalah ya. Tapi gue harus sampaikan ini karena lucu aja. Ini pure lucu guys. Nyampe di tempat itu, terus ada ibu langsung nangis ke gua, meluk gua. Wah, Bu, yang sabar ya Bu ya. Siapa namanya? Farel kemarin kesini. Oh iya Bu, alhamdulillah. Ibu yang viral katanya. Sumpah, jadi punya ngomong gitu. Demi Allah gue ngomong enggak. Ibu yang viral, yang sama Farel, yang dipegang Farel. Gue jujur gue belum lihat apa-apa di sosial media. Jadi gue pun nggak tahu Farel main ke situ. Oh iya Bu, gue Farel mana ya? Gue bilang Farel mana? Farel, sorry. Terus ibu mau dikasih motor. Pras apa? Mau dikirim dari Jakarta. Dikirim dari Jakarta Bu. Pajaknya tuh mahal. Gimana pajaknya? Terus ditambah kan kita bisa tuh kan selalu ada kamera. Pas ada kamera lebih nangis lagi. Gue sumpah banyak banget kejadian yang ya lucu menurut gue di sana gitu dengan kejadian seperti itu. Kalau lu ada gak? Yang humanis ini ya, yang kayak ya manusiawi lah. Kalau kayak gitu tuh lebih
kadang tuh bingung. Bingung maksudnya kayak Coba lu di situasi gua. Viral sini. harus ngapain ya gitu. Yang viral. Ini konteks viralnya ini loh. Kadang tuh misalnya kayak baru turun di Bener Meriah kan. Waktu itu kan juga belum ada akses, baru turun di Rembele, ada orang banyak lagi kumpul gitu kan. Wah, akhirnya Mas Ferry datang gitu. Oh, Bang Ferry datang. Iya. Ya jadi kapan kita berangkat nih, Bang? Bentar. Ini di bandara, Pras, belum kemana-mana. Berangkat apa, Bu? Iya, ini kan kita ada program untuk orang-orang kalau yang mau keluar dari Bener Meriah Takengon lewat Hercules segala macem gitu kan. Ya jadi kayak orang dipindahin gitu berapa. Terus langsung kita kapan berangkat? Iya, kapan berangkat? Ini gimana? Lu bingung loh. Bentar, program siapa Ibu? Program siapa sih ini? Tolong. Tapi kan gak mungkin. Oh, bukan saya. Nah, coba dijelasin dulu. Oh, bukan Mas Ferry. Saya baru sampai, Bro. Tapi kalau bisa dibantu ya dibantu. Akhirnya berapa jam itu, 5 jam itu ngekonekin. Oh, ada AU, ada ini, bikin list. Kan orang-orang bencana juga. Kayak orang harus tahu psikologis dan keadaan orang yang lagi kena bencana dan level bencananya separah apa itu beda-beda kan. Kalau udah dalam keadaan kayak gitu tuh orang udah pokoknya kita berangkat ini. Terus ada juga ya udah. Ada momen aku terdiam kan. Kayak kita kan bingung untuk ngomong apa lagi kan. Momen kayak ya udah Bu, sabar. Kalau sabar kita nggak kurang Mas gitu. Iya ya. Aduh lagi apa ini? Salah ini gue. Apa gue kabur aja ya? Betul. Di situ kan kita juga jadi belajar. Kan sabar nggak kurang Mas. Tapi kita tetap sabar. Makasih Mas Ferry udah kesini. Iya. Udah ini. Ya hal-hal kayak gitu yang bikin ngerasa kayak kejadian di Sumatera tuh kayaknya bakal ngubah hidup gue selanjutnya lah gitu. Untuk ngelihat manusia itu seperti apa dan banyak apa yang kita pelajarin kayak lagi di sekerak tuh. Itu juga momen-momen yang bikin gue ngerasa gila nih kehidupan itu means a lot banget. Mereka lagi masak gitu kan, gas habis atau apa habis. Dan masaknya mie instan. Karena kan waktu itu bantuan belum ada masuk apa-apa kan. Masak mie instan yang ada tersedia masak. Terus ibunya tuh sambil senyum, ya kita tuh masih untung Bang, masih banyak kayu. Ya ampun masih untung. Masih bisa bilang untung. Ya, kita tuh masih untung Mas, syukurnya masih banyak kayu bisa jadi bahan bakar. Rumahnya udah rata. Warga kampung udah lenyap, masih bisa syukurnya. Untung masih ada kayu. Bu, terus ya kita tambah ya Bu ya, jangan masak mie terus nih ada makanan siap saji, gizinya bagus, ininya bagus, ini juga ada beras bla bla bla. Jadi ya, dari situ ada kayu aja dia masih ngerasa syukurnya untung. Wah, ini betul. Makanya di situ susah mengendalikan emosi pasti akan rasa sedih, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada harapan kayak gitu kan. Dan itu yang bikin kan sempat dalam 24 hari itu dua kali lah balik ke Jakarta karena kerjaan atau apa terus balik lagi. Setiap orang nanya kayak gimana Sumatera? Ya kita Barat semoga cepat pulih lah karena waktu ada di kondisi kayak gitu tuh kita semua tahu ini nggak bakal instan sih. Kalau dari cerita-cerita orang lokal tuh, kalau tsunami airnya masuk, sudah itu balik, udah ternyata. Ini lumpurnya pun jadi problem. Ini yang beratnya itu lumpurnya itu loh. Pun kalau seandainya kan dia akan ketimbun. Cuma kan lumpur kan apa ya? Lunak kan. Iya. Kalau dibangun pasti turun. Serba salah. Dan kalau hujan jadi becek. Akses nggak bisa. Kalau panas jadi debu. Betul. Itu kayak film Mad Max. Awal masuk di Tamiang itu, ya benar-benar kayak keadaan lagi panas banget, kering, debu itu kemana-mana dan orang jalan kayak nggak ada arah gitu waktu itu. Ya bingung karena posko kan belum ada yang berdiri semua dan satu-satunya waktu itu karena isolasi kan terisolasi, akses semua putus. Ya stok yang ada di situ aja gitu. Itu tuh wah, kalau dari atas kita ngeliat tuh kuning coklat aja. Satu daerah, misalnya helikopter. Kuning coklat bener. Itu warnanya. Gua ke arah Snapal. Itu aksesnya naik kapal. Bukan kapal. Sampan. Mas Ibad awalnya bilang kita naik boot. Ya kan. Ya gua
Oh but, oke Mas. Tapi Mas Pras nggak apa-apa. Dengan kondisi kayak gini, let's go, jalan kita. Dari Bandara Medan itu 4 jam apa 5 jam lagi ya? Sebelum waktu untuk nyampe ke kampung itu. Kan lewat Langkat ya waktu itu ya. Iya. Langkat, iya. Terus baru naik boot yang dibilang Mas Ibad itu. Nyampe lah di pinggir sungai kan. Mana Mas Ibad? Itu sampan. Kok ndak but dong? Kok sampan lo mama? Tambah dia leko. Sakancang kok iya. Kayu model iku. Ada mana orang bencana, ada nak ada santai leko. Oh kalau but basinya. Bukan kayu. Jadi iya Mas Pras, tapi ada mesinnya. Tetap sampan. Gak mungkin. Ya Allah, untung kita saling menguatkan, membawa barang-barang di situ kita. Aduh, banyak banget lah. Kita 1 2 3 4 apa 5 sampan, 4 sampan. Cuman udah sore. Kondisinya sudah sore, udah mau masuk maghrib. Pas pergi masih aman, walaupun kita ngelawan arus. Nah, pas lawan arus tuh, kayak Jumanji bro. Kayak Jumanji gue ngerasanya. Diar, air masuk gue. Diar. Ada rasa ancolnya sedikit gitu ya. Ada rasa ancolnya sedikit. Dengan keadaan kayak gitu gue saling menguatkan dengan istri. Tapi nyampe di arah Napal desa yang lampu mati. Air ternyata sampai sepohon kelapa. Terus maaf, udah mulai bau amis karena hewannya kayak sapi, ayam, kan mereka itu ya makanan mereka di situ. Terus yang paling bikin gue shock adalah waktu gue nyampe, gue disambut ibu-ibu sana bilang, Panji petualang. Trans TV kata. Trans TV datang. Panji petualang. Gue keluarin tuh kobra gue. Aduh lo cerita waktu itu tuh lucu tuh. Pergi sama tim kan. Pergi sama tim ke ke Takengon lewat kapal juga Pras. Ya kapal juga, cuman airnya tenang karena danau kan. Teluk Tawar ke daerah Bintang, masuk-masuk lagi. Sampan atau but? But. Oh, but beneran ini. Alhamdulillah. Terus bantunya sampan nih. Sampan kayaknya ada itu. Sampan. Susah orang but. Enggak but, sampan. Yeah. But kan bentuknya. Tapi kan tenang kan. Yeah. Udah sampai. Masuklah ke desa-desa ini kan, desa-desa kecil gitu. Nah, bawa videografer kok Pras. Videografer kok ganteng, tinggi gitu. Mantap lah bentuknya kan. sampai ke tempat posko ibu-ibu yang kehilangan rumah kok kan di sekolah gitu kan. Dah. Mereka kan nggak tahu siapa datang. Tiba-tiba kita foto-foto lah. Fotonya sama dia gitu. Sama dia. Kan ini artisnya kan. Anda siapa? Saya Warlock. Saya Warlock. Terus dia bilang apa? Bukan itu bu. Yang itu bu. Gak apa-apa yang ini aja, ini ganteng katanya. Itu susah guys. Mudah. Wah lucu loh. Nah sama di Padang juga. Di Gunung Dago. Di Sumbar. Kan parah kan, akses air susah segala macam. Udah bikin dapur darurat lah, dapur posko gitu. Pertama dapur posko. Tahu yang dimasak pertama apa Pras? Rendang. Bu ini dapur posko nih bu. Masak rendang di situ. Kok masak rendang bu? Iya. Lama kan lama aja. Ande. Oh yang mantap bu. Wangi lo kan. Bener. Kita apresiasi sama ibu-ibu yang ada di posko. Sumpah. Baik-baik semuanya. Iya. Nio mas. Nio bang. Udah very mau. Nio bang. Anjan bu untuk anak-anak saja aja. Kok rendang. Babo. Dibungkusin. Nggak. Gue waktu di Palembang, ibu-ibunya tuh bikin pucuk ubi gula jariang kok. Oh iya. Awak jo jariang kan, awak antu jariang. Jengkol guys ya. Jengkol. Baca translate aja dah. Pusing gua. Jadi awalnya
karena apa ya? Ada adrenalin kan membantu itu. Terus gue biasa kalau udah kena adrenalin gak bisa makan. Cuman ibu-ibu ngomong kok jadi yang kok? Yo, serius nak makan Pras? Enggak lah bu. Kok ada gulai jari yang gua? Jari. Sama ayam balado. Boleh lah bu. Buat maaf bu, awak tambah sampai kali waktu itu. Terus yang kocak, gua kan punya konten Pacar Parwi namanya. Lu masih taruh itu? Udah enggak lagi. Sejauh ini sudah tidak lagi. Cuma kan anak-anak di sana tuh tahu semua. Mohon maaf, pas wak makan direkam-rekam agak bentuk baru bantuannya. Wih, makan nih dong. Bantu atraksi ya. Bantu atraksi. Terus terima kasih juga sudah bungkusin jengkol waktu itu seplastik gede. Terima kasih. Ya video call langsung makan Pras mah. Rado. Makan ada jadi. Kok wa masuk situ. Wih lama makan. Tambah Pras, enggak disuruh awak ambil apa bu. Astaga. Oh iya enggak bisa makan di situ. Dari kurui ya Pak, pulang dari situ kurui Pras. Lu kelihatan lusuh banget di situ. Ya wajar ibu nggak foto sama. Menentukan kayak gitu. Bener walok ini. Sudah tuh kita evaluasi kan. Nggak boleh dia ini lagi ikut nih. Terlalu ganteng ini. Nya Mamoto le nggak pakai vest? Nggak. Nggak pakai vest. Nggak pakai vest. Dikira artisnya kan. Bantu artis lo kawan gue kan. Dan yang terus ibu-ibu kok ndak berasnya tanya nak. Mas ini boleh tinggal gak di sini? Onde. Yang kameramen kok. Woi kok ini akan memperbaiki keturunan kampung ini. Warlock kamu ambil gambar. Kayu ambil lah situ lah. Tapi momen-momen bantu itulah Pak. Ya kita kan sama-sama semuanya ya, sama-sama orang lokal yang sama-sama ini ya. Jadi kayak bahkan dulu kan sebelumnya waktu demo-demo kita dengan TNI Polri kan gontok-gontokan. Iya. Lu malah ngobrol, malah ini, wah makasih bang buat konten bareng, ini bareng. Terus yang kayak kasihan, bener-bener ya. Mereka standby di posko dan cuma mereka yang jagain atau apa gitu. Dan mereka seneng kita datang kan. Kayak ada teman ngobrol, teman ini. Bener. Mereka happy sekali. Kedatangan kita itu tuh bukan hanya sekedar membawa bantuan, tapi juga memberikan kebahagiaan buat mereka. Betul. Itu terutama buat bapak-bapak polisi dan TNI yang selalu sigap dan sedia di tempat. Luar biasa. Apresiasi, respect. Kita ya banyak cerita dari mereka juga kan. Banyak juga hal-hal yang emang kok gini banget gitu. Cuman ya karena banyak cerita itu ketemu sama kawan-kawan yang emang udah biasa di daerah atau apa, kita juga dapat sharing knowledge, kita juga dapat wejangan. Ingat tuh salah satu kawan gitu, kawan akrab lah namanya Baga gitu. Baga tuh bilang kalau kita ke daerah bencana itu bedakan, lu mau jadi relawan atau aktivis kata dia. Oh itu beda ya? Kalau aktivis kan berarti yang fokus lu, wah ini salah, ini relawan fokus lu di korban gitu. Nah itu juga yang kita kasih tahu ke teman-teman lain gitu kan. Misalnya lu datang ke sini, gue tuh sampai kayak no fokus lu tuh kayak gimana distribusi itu jalan, bukan fokus salahnya di mana atau apa. Itu juga orang juga sooner or later tahu nih. Tapi ini orang kelaparan, makanya konten gue kan bersih banget, bener-bener gak ada nyalain siapapun atau apa, karena ngerasa at the end of the day yang punya uang yang gak besar itu pemerintah, government gitu loh. Kita relawan itu batas nafasnya pasti pendek juga. Sangat pendek. Sangat pendek juga. Dan lu gak bisa bangun front kayak gitu di situasi kayak gini. Itu yang tak bilangin ke teman-teman juga gitu. Sebisa mungkin justru collab gitu. Justru kayak gimana sinergi ini bisa, mungkin ada dari government yang gak tahu, daerah sini kondisinya kayak gini. Karena kan semuanya itu tebing-tebing, gunung segala macam kan, jumlah kampung itu ada ribuan. Nah kita bisa sumbangsi nih, Mas Pak di sini butuh ini. Kita pun juga transportasi logistik kita juga butuh bantuan. Makanya selalu tak ingatin kalau daerah bencana itu lu datang sebagai apa gitu.
Relawan atau aktivis. Nah, setelah tahu kayak gitu, setelah itu bulatkan tekad, makanya hal-hal yang kayak noise di media sosial tuh bisa kita handle dengan baik kan karena itu ya. Karena kita tahu ini kalau energi gue lebih ngebantah argumen atau apa mau sampai kapan? Benar. Mau sampai kapan dan menguras energi yang menang pun gak dapat apa-apa. Iya gitu loh. Dan stres sendiri, sedangkan situasi kita waktu itu nggak bisa tuh ada ruang stres karena kita udah kebeban sendiri. Ini duit ini masuknya kemana ya? Ini berasnya nyampe nggak ya? Logistiknya nyampe nggak ya? Daerah situ kayak gimana ya? Terus kalau ada ruang lagi, ini pendapat orangnya kayak gini harus dia jadi kayak capek. Lu berangkat sama Jo juga ya? Iya, pertama sama Jovial. Iya, sama Jovial kan. Waktu itu ngajak beberapa orang. Respect, Jo. Datang terus balik sebentar. 3 hari terus berangkat lagi. Ya itu yang sama Akil itu. Nama videografer ganteng nih Akil. Ada rencana mau balik lagi? Ada. Kemarin soalnya Sumatera sempat diguyur hujan lagi tidak berhenti. Iya, cuma nggak separah yang pertama ya. Betul. Dan kayaknya udah ada mitigasi juga ya. Alert. Yang orang harus sadar juga itu kerja BMKG lah. BNPB sama BMKG itu tiap hari pesawat itu naik ke atas untuk modifikasi cuaca. Kalau nggak ada kayak gitu susah. Jadi kan karena kita sering bolak-balik bandara ya, kayak sering ngobrol lah sama mereka atau apa. Nah ini nih yang emang orang-orang harus paham, kerja yang ini nih jauh lebih repot, jauh lebih susah kan. Dan beberapa itu memang ternyata ada banyak hal yang kita harap itu bisa dikomunikasikan dengan baik juga. Misalnya, gelondongan kayu tuh penanganannya seperti apa, terus apa yang perlu diselesaikan dan segala macam gitu. Nah masalah rencana ke sana ya ada. Cuma kan kemarin, tapi ya kayak kali ini nggak pakai dana dari kita bikin sendiri, ada dana taktis sendiri lah, yang emang tujuannya fokusnya di perbaikan pendidikan, entah itu sekolah darurat. Mau bikin sekolah? Enggak, yang ada aja kita. Kalau bisa, udah alokasi dananya udah ada, ininya udah ada, tinggal teknisnya aja gitu. Karena saya siap buat bantu. Tapi kan kau umroh Bras. Hah? Bantu piti. Iya kalau ada sempat tenago beko. Jalan lah. Siap, jalan. Kita bikin bareng. Amin. Dan ya niatnya kan emang kayak gitu ya, karena kita ngebantu semua, berusaha untuk kontribusi lah. Karena ini kerja yang lama, kerja yang serius juga. Dan kalau energi habis susah. Ini makanya gue shout out lah sama semua relawan yang sekarang masih stay, yang gitu. Teman-teman semua. Gila tuh, kita biasa. belajar banyak lah dari mereka. Sangat. Sisi kemanusiaannya luar biasa. Salah satu yang gue highlight banget tuh Azhar Community ya. Itu mereka jalan kaki, bos. Respect. 3 hari 4 hari, gila itu. Respect. Strong semua. Kalau ketemu kan, rokok bang, ayo. Banyak dah yang minta rokok Bras? Cukup sangat banyak. Dah, Marlboro lihat dah. Awak merokok kan? Udah lama sekali ya tidak merokok, enak ya. Iya. Aduh kata, nggak pernah tahan rokok tuh. Kita mau bilang jangan merokok Pak, kondisi kayak gini. Ya kita ngerti juga kan, susah betul. juga. Dan mereka udah kebiasaannya begitu, mau gimana? Ada nih beras kita develop nih. Beras kita develop kan, biasa warga ngantri beras develop. Udah terbuka 1 bungkus rokok, lebih ngantri minta rokok daripada beras. Daripada ngantri beras. Jadi kita datang nggak beras yang dilihat, apa yang di tangan. Tangan dulu hari ini teman-teman. Tapi kan itu hal-hal yang orang kita nggak mungkin masukin itu atau tidak apa. mungkin kita share juga di sana. Ini ada setoran netizen buat Ferry Irwande. Masih ada di sana. Bang Pres, ini Bang Lisa mau tanya Bang sama Bang Ferry. Apa tuh? Ini kan Bang Ferry itu kemarin manggung sama istrinya nak Bang. Tuh kan mereka nyanyi kan Bang. Pengen lah dibikinin lagu juga sama Bang Ferry, Lisa Bang. Buat siapa dong? Buat Lisa. Untuk Lisa. Kira buat Pras tadi lado lagu buat Pras kan. Mau dibikinin sekarang? Ya dikit-dikit aja Bang. Nanti aja lah. Tapi suka manggung sekarang. Istri. Wah. Muti. Cuman kan lucu lah, dia kan musisi ya, maksudnya
dari kampus suka bermusik, terus menang kompetisi lokal segala macam gitu-gitu. Nah kita kan standar aja kita. Kalau nggak standar kita jadi musisi sekarang. Wih, kau jago juga main gitar. Nggak ada bentuk itu kan. Main rock kita, ada boleh. Boleh. Serius. Ayo drop D gitu. Awak dulu mainnya progresif Blas. Lagu terakhir festival tuh 4 Second. Ciri khas anak Sumatera pasti progresif. Main progresif. Kalau enggak Bondan Prakoso. Semoga kita bisa manggung bareng ya guys. Amin. Nah, terus dia kan arah lagunya tuh jazz blues segala macam. Gue bilang, gue nyumbang lah satu lagu. Ini ngasih tatapan, kayak bisa ya gitu. Terus, iya kata dia gitu. Ramai soal kemarin di sosial media. Terus pas jadi, enak kata dia kan. Akhirnya baru masuk juga baru itu yang coba explore untuk, ternyata susah buat lagu blues itu susah betul banget. Apalagi di Indonesia. Ada rencana mau bikin single? Enggak kalau bikin lah. Mulut saya cuma bisa makan, Pras nggak bisa nyanyi. Anda bisa. Jangan dipendam-pendam. Kecuali Tio yang nyanyi. Nah itu baru bakat yang dikubur aja. Kalau Beko pecah suara kan. Kita tunggu ya guys ya. Komen aja tunggu single Ferry dan istrinya. Lanjut. Apa lagi? Ini Bang dari @akewwz mau tanya ke Bang Ferry. Bang Ferry, gue masih SMA. Kira-kira gimana langkah atau cara supaya pemikirannya bisa kritis terhadap isu-isu politik, Bang? Pertama critical thinkingnya dulu, nggak perlu isu politik per se lah. Maksudnya ketika critical thinking kita bisa wake up, bisa terbangun, apapun bisa kita lihat dalam perspektif yang berbeda. Nah itu biasanya selain nambah knowledge yang ada, kognitif juga harus dibiasakan untuk 5W1H dalam satu case gitu loh. Ini kenapa? 5W1H. Gitu. Ini gimana terjadi, mengapa, dan kita harus bisa ngebuka kemampuan berpikir kita, kemampuan melihat kita dalam berbagai perspektif. Sehingga kita nggak miskin perspektif. Nah, critical thinking itu bisa jadi bagus karena kaya akan perspektif kan. Sudut pandangnya seperti ini, ininya kayak gini gitu. Cuman kalau kita as is vertical thinking aja, kita cuma bakal runut dari pattern-pattern yang selama ini diajarkan ke kita. Ngerti nggak, Pras? Paham kan? Pras ngeliat, kapan pajak aku selesai ya? Pandangan itu berbicara. Kalau udah ngomongin perspektif, pusing aku. Tapi anak rektor, Bang. Apa gua buka aja nih? Siapa gua sebenarnya? Ya kurang lebih seperti tapi itu. Bagus, dari SMA sudah mempertanyakan kritis. Itu. Benar, itu luar biasa Anda. Mantap. Pasti gedenya CEO. Keren kamu. Mantap. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Ini satu lagi ya Bang, dari @hanifws. Bang Ferry, boleh bagi ilmunya enggak tentang teknik fundamental mengatur keuangan bagi Gen Z atau generasi yang baru turun di Indonesia? Nah, mengatur keuangan nih. Itu Anda hebat kali mengatur keuangannya. Lebih hebat Pras. Jadi gedung sebesar ini, nah. Kok kan ilmu orang Minang lah. Data waktu pertama ke Jakarta lagi pakai apa Pras? Pakai batik. Kenapa emang? Datang pertama ngekos atau langsung punya rumah? Enggak langsung punya rumah. Tinggal sama tante. Oh, bukan sama muslim, bukan. Sempet sih numpang-numpang di kos ya. Terus sekarang kalian harus tahu nih gedung sebesar ini gitu. Nah, gue malah mau tahu kalau Pras sendiri teknik mengatur keuangannya kayak gimana sampai growth terus berkembang terus gitu. Nih saya ya. Pras sebagai financial planner ya. Finansial tuh harus diukur dari siapa istri kita, guys. Nggak salah. Kalau emang kita ngerasa kurang di situ kan, iya betul. Cari orang yang bisa kan. Betul, karena menurut saya sebenarnya hidup itu pandai-pandai, pandai berteman, pandai berbicara, pandai cari istri. Itu dia.
lihat istri nih, pokoknya kita kurang. Jangan cari yang satu jenis sama kita. Cari yang mungkin dia lebih baik mengatur keuangan. Jangan cari pemabuk, ya kan? Mabuk sama mabuk. Itu dia. Kalau aku biasanya banyak orang belakang. Istri terutama yang mengatur keuangan. Kalau gue pribadi benar-benar tidak bisa mengatur keuangan. Sampai sekarang pun gue tidak tahu berapa duit gue di rekening. Mau ditipu sama istri? Ya udah, lu nipu rumah tangga sendiri. Gitu. Jadi ya udah, semuanya istri. Ada juga di sini tim finance 8. Banyak di sini. Tim finance kita banyak. Jadi kalau mereka udah meeting ngeluarin table itu Excel itu ya kan. Kapan podcast? Udahlah, kapan ngeband? Jadi aku mungkin di sini adalah sebuah peluru. Aku menuangkan ide. Aku mau bikin ini. Rata-rata penontonnya sepertinya akan seperti ini. Bisa nggak? Duitnya segini tapi nggak peduli gue. Pokoknya ada views, ada uangnya. Tapi insting bisnis kan tajam ya Pras ya. Oh ini kayaknya nggak masuk nih hitung-hitungan yang kalau kayak gini. Iya, itu walaupun kan aku, walaupun gue sebenarnya nggak tahu hitung-hitungan seperti apa, tapi gue tahu ini rulesnya bagus untuk keuangan kita ke depan. Itu aja. Jadi by instinct, nggak bisa diajarkan. Ini kayaknya DNA dari ayah. Manggalehnya itu udah DNA aja. Gimana menurut Anda saya ini? Ya bagus lah. Itu the best nih, karena kan tahu kekurangan kita dan nambal kekurangan itu supaya tidak menjadi kekurangan kan. Karena kan literasi finansial itu bukan sesuatu yang mudah banget untuk dikuasain orang, karena satu informasi aja kadang kita nggak bisa ngelihat itu holistik gitu. Misalnya kayak gini, yang populer itu kan cara mengelola duit gitu. Tapi orang lupa esensi paling dasar, kalau duitnya nggak ada, apa yang mau dikelola kan? Iya. Jadi rumusan 40, 30, 20 itu kayak gimana kalau duit lu di rekening sebulan cuma 1 juta. Repot lah lu untuk ngalokasiin berapa atau berapa. Yang pertama earn-nya dulu tuh. Lu dapetinnya tuh caranya kayak gimana, efektif atau tidak. Makanya ketika mengelola keuangan, first step-nya adalah cari pilihan atau cari jalan di mana uang itu bisa dapat dengan cara yang paling efisien buat diri lu sendiri dulu, sehingga baru bisa masuk rumus-rumus itu. Nah, orang cara kan yang efisien dulu. Untuk dapatin uangnya. Nah, setelah dikelolanya, ya lu harus tahu apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi keinginan. 2 hal yang berbeda kan? Basic need-nya apa? Keinginan apa? Misalnya kayak kita mau beli mobil gitu. Oh, kita masih dalam stage yang cukup butuh dulu nih. Belum di stage gue inginnya mobil apa. Kalau cukup butuh Xenia Avanza selesai kan. Mobil second selesai. Nah lu harus bisa ngukur itu tuh. Jangan kadang pas bertiang lah. Tiba-tiba Palisade kan langsung kan. Nah itu agak repot. Tapi kalau lah mampu tapi kan Sabalunnya Fortuner ya kan. Jangan Sapian benar. Sado Mas Sapian. Luar biasa. Tepuk tangan buat hari ini Ferry Irwandi. Luar biasa teman-teman, hari ini gua spesial kedatangan Ferry Irwandi. Dan ini sebenarnya kita udah pengen banget buat podcast bareng pas bencana ya. Iya bencana. Dan awalnya kan kita mau ini kesal banget nih tapi lama-lama ada. Di awal itu banyak emosi loh. Ini harus kita podcast kan dulu. Ternyata di sini ya aman-aman aja. Sekali lagi applause buat Ferry Irwandi. Semangat selalu, luar biasa sisi kemanusiaan Anda ya, dari permasalahan demo dan lain-lain. Walaupun tekanannya juga pasti akan lebih banyak lagi pressure-nya. Tapi apapun itu, selain Anda jago di keuangan, saya melihat Anda adalah seorang seniman. Itu aja. Seni dalam mengatur uang, dan ternyata juga bisa bermusik. Menurut gua dia adalah seorang seniman. Itu dia. Kita tunggu singlenya ya guys ya, sama istrinya. Mantap. Abis ini dia dapat penghargaan dari IDN ya, IDN Times. IDN Tapi nggak tahu Times. penghargaan apa. Wah asik. Harusnya jam 1 deh nih guys. Jam 10 bangun pagi saya jadinya. Nah, sampai di sini jam 11 juga ternyata. Nah, apa-apa lah, namanya juga seniman. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you. Thank you. Mantap.